Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santos, saudari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mempertahankan Romans. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebenarnya pengertian romans, karena judulnya perbincangan kali ini adalah Mempertahankan Romans. Pengertian romans itu sendiri apa, Bapak? Romans adalah perasaan cinta yang kuat, Pak Gunawan. Dan ini adalah bagian yang penting dalam pernikahan. Memang ada kalanya kita ini nih, ya sebagai orang Kristen, ya kita menekankan pentingnya kasih agape. Nah, kasih agape adalah kasih tanpa syarat, ya menerima pasangan kita apa adanya. Dan ya kasih agape itu tuh selalu diasosiasikan dengan kasih yang muncul dari pilihan secara rasional, tidak terpengaruh oleh perasaan. Nah, sudah tentu saya setuju ini adalah landasan ya untuk pernikahan. Namun sebaliknya saya juga ingin menekankan bahwa perasaan cinta yang kuat itu tuh juga sangat penting dalam pernikahan. Nah, bukankah yang membawa kita dekat dan akhirnya menikah dengan pasangan kita adalah perasaan cinta yang kuat itu tuh. Nah, yang seringkali kita dengar adalah dengan berjalannya waktu, akhirnya cinta yang kuat ini nih mulai menipis dan akhirnya hilang. Nah, oleh karena itulah saya kira penting bagi kita menyadari ya bahwa unsur romans ini perlu ada, dan kita perlu belajar bagaimana mempertahankan api romans ini agar akhirnya tidak padam. Ya, apakah itu yang juga banyak orang mengatakan itu sebagai birahi itu, Pak? Birahi lebih ke arah seks ya, Pak Gunawan ya, nafsu. Nah, sudah tentu keduanya memang ada faktor tumpang tindih ya. Tapi saya kira romans lebih luas daripada birahi. Kalau birahi itu terfokus pada relasi seksual, romans itu lebih luas dalam pengertian ini adalah suatu perasaan cinta yang sangat kuat ya, yang benar-benar yang meliputi semua aspek dalam kehidupan kita bersama. Atau mungkin yang orang sebut dengan kemesraan, Bapak? Iya, saya kira kita dapat terjemahkan romans dengan kemesraan ya, yaitu perasaan cinta yang kuat itu. Iya. Nah, itu sebenarnya kenapa harus dipertahankan? Itu kan artinya itu lama-lama bisa berkurang gitu, kemesraan atau romans itu, Pak Paul. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan romans itu bisa berkurang memang? Bisa, Pak Gunawan. Biasanya yang pertama yang paling alamiah adalah karena kita sudah terbiasa dengan pasangan kita. Nah, maka tidak ada lagi elemen kejutan dalam relasi kita. Dan biasanya memang ya kalau kita sudah hidup bersama dengan seseorang untuk waktu yang cukup lama, maka unsur-unsur yang kuat yang menarik kita padanya ya secara alamiah makin berkurang. Oleh sebab itu saya tadi tekankan bahwa kita harus mempertahankannya. Jadi asumsinya di sini adalah tanpa usaha dari pihak suami dan istri secara terencana ya, secara sengaja, memang pada akhirnya romans atau cinta yang kuat itu tuh makin hari bisa makin kecil ya apinya. Jadi di dalam suatu pernikahan, hubungan suami istri, peran romans itu fungsinya apa, Pak? Sekurang-kurangnya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah romans itu sebagai perekat pernikahan. Artinya apa? Artinya dengan adanya rasa cinta yang kuat itu, kita sebetulnya menghadirkan pasangan kita di hati, di dalam hati kita. Dan kita lebih memfokuskan pada kebaikannya. Nah, dalam pernikahan saya kira perlu ini romans. Karena romans memang mengakrabkan, merekatkan.
Dan sekali lagi saya ingin tekankan, cinta yang kuat itu sebetulnya menghadirkan pasangan kita dalam hati kita. Bukankah kita bisa lihat contoh seperti ini Pak Gunawan. Kalau cinta sudah pudar ya, maka pasangan kita itu tidak hadir lagi di hati kita. Dan tidak hadir artinya apa? Kita mulai melupakannya, ulang tahunnya kita mulai tidak ingat, hal-hal yang penting baginya tidak kita pedulikan, hal-hal yang dia sukai tidak kita ketahui. Nah, kalau sudah sampai kasus atau tahap yang sangat buruk, kita akhirnya melakukan hal-hal yang kita tahu salah. Dan mungkin saja hal-hal yang sangat buruk bagi pernikahan kita. Namun, kita tetap lakukan. Nah, pertanyaannya kenapa kok tetap kita lakukan? Karena pasangan kita tidak hadir di hati kita. Maka ya kita bisa melakukan hal-hal yang buruk itu. Misalkan berselingkuh. Nah, fungsi yang lain apa kalau gitu Pak Bos? Fungsi yang lain adalah sebagai penghapus. Maksudnya menghapus kesalahan pasangan kita dari hati kita. Nah, tanpa romans, kesalahan pasangan itu melekat di hati. Tapi dengan adanya cinta yang kuat, maka kesalahan pasangan kita akan luntur ya, tidak menempel pada hati kita. Nah, saya akan kembali ke firman Tuhan di sini. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata, "Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Nah, kasihilah sungguh-sungguh. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah kita di sini, ya mesrahlah, cintailah dengan sangat kuat, cintailah dengan rasa romans yang kuat. Ya, sebab apa? Cinta yang kuat itu tuh akan menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Kita memilih untuk tidak mengingat. Kita bisa tidak mengingat. Kenapa bisa tidak mengingat kesalahan pasangan kita? Sebab cinta yang kuat itulah yang akan melunturkan kesalahan pasangan kita dari hati itu. Maka saya panggil atau saya sebut romans itu adalah penghapus ya. Seperti kita menghapus tulisan yang salah. Nah, demikianlah romans menghapus kesalahan-kesalahan pasangan dari hati kita. Iya, jadi fungsi itu walaupun tadi Pak Paul sebutkan dua, tapi sebenarnya kan saling mengisi gitu Pak Paul. Jadi artinya merupakan satu kesatuan yang sebenarnya sulit dipisahkan itu. Betul sekali. Jadi romans memang mempunyai dua fungsi yang dapat kita katakan dua sisi ya dari satu poin yang sama. Yang pertama adalah merekatkan dua hati, artinya ya kita menghadirkan pasangan dalam hidup kita, dalam hati kita. Sedangkan yang kedua adalah penghapus. Kita tidak hadirkan atau menghilangkan kesalahan pasangan dari hati kita. Ya mungkin banyak orang yang kurang memperhatikan hal ini Pak Paul, itu karena dia sendiri kurang mengerti atau bahkan mungkin salah paham terhadap kemesraan atau romans itu. Dia merasa kalau sudah menikah tidak perlu lagi seperti dulu waktu pacaran atau tidak perlu lagi ditumbuh kembangkan gitu Pak Paul. Saya kira itu tepat Pak Gunawan. Banyak kesalahpahaman di seputar topik romans ini. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ini Pak Gunawan. Keintiman dibangun di atas sejumlah faktor ya, atau hal-hal kecil yang kita lakukan bersama di dalam pernikahan kita. Ya, misalnya kita pergi berdua, ya, kita berjalan berdua, belanja berdua, menonton televisi berdua, bernyanyi berdua, berhubungan badan ya dengan pasangan kita. Nah, semua itu adalah ya hal-hal kecil, tapi kita lakukan terus-menerus ya, berdua dengan pasangan. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ini. Romans sebetulnya merupakan hasil atau akibat dari semua hal-hal kecil yang kita lakukan bersama itu. Nah, seringkali kita berpikir begini Pak Gunawan, bahwa romanslah yang membuat kita ingin melakukan semua hal-hal itu. Ya, orang kadang-kadang berkata begini, saya tidak kepingin ya, tidak mau pergi dengan pasangan saya. Kenapa? Tidak ada rasa cinta lagi, tidak ada lagi romans, tidak ada lagi api gitu. Tidak mau saya pergi nonton berdua dengan pasangan, ya. Tidak mau lagi
bernyanyi berdua, tidak mau lagi berjalan berdua. Nah, sedang yang menjadi alasannya adalah tidak ada romans, tidak ada perasaan cinta yang kuat, maka tidak ingin melakukan semua hal-hal itu. Saya kira inilah salah satu letak kesalahpahamannya. Justru romans muncul karena kita melakukan hal-hal kecil itu terus-menerus dari awal pernikahan kita. Memang kalau kita pernah menghentikan melakukan ini untuk waktu yang sangat lama, untuk menumbuhkannya lagi sangat sulit. Itu betul, saya akui. Ya, tapi kalau kita dari awal pernikahan dengan penuh disiplinnya, kita melakukan semua hal-hal itu bersama-sama dengan pasangan kita. Nah, perlahan-lahan kita akan melihat hasilnya, yaitu romans terus bertunas. Ya, justru romans terus bertunas gara-gara kita melakukan semua hal-hal itu. Apakah itu berarti sekalipun hati kita itu kurang suka melakukan misalnya jalan-jalan atau berhubungan badan, tetapi harus dipaksakan gitu Pak? Saya setuju. Jadi hal-hal kecil ini atau aktivitas bersama ini memang perlu dilakukan dengan penuh disiplin. Sehingga kita tetap bisa memberikan wadah romans itu bertunas. Kalau wadahnya sudah kita buang, bagaimanakah bisa bertunas? Dengan kata lain, kita hanya bisa menanam benih kalau ada tanah dan ada potnya. Tidak ada tanah, tidak ada potnya, bagaimana bisa menumbuhkan tanaman di situ? Maka aktivitas bersama, itu dapat saya identikan dengan pot dan tanah dalam pot itu. Barulah akhirnya romans bisa terus bertunas. Ya, itu kadang-kadang yang menjadi masalah itu kalau si suami berminat atau tetap melakukan itu, istrinya tidak. Tetapi pada saat yang lain, yang sebaliknya yang terjadi, istrinya berminat, suaminya tidak, sehingga itu membuat makin lama aktivitas itu makin jarang mereka lakukan. Nah, kalau itu yang mulai terjadi, memang pasangan ini harus berbicara. Masing-masing jadi harus mengingatkan, saling mengingatkan. Kita sudah lama tidak misalnya berhubungan badan. Setiap kali aku yang mengambil inisiatif, engkau kok tidak mengambil inisiatif. Nah, sekali-sekali cobalah engkau yang juga berinisiatif. Sekali-sekali engkaulah yang juga membicarakan dan menginginkannya. Atau kita pergi bersama, makan bersama setiap minggu. Kemudian selama misalkan 2-3 minggu tidak pergi karena ada yang sakit lah atau apalah. Tapi yang satu seolah-olah kok tenang-tenang saja, tidak melontarkan ide untuk pergi bersama lagi. Nah, saya kira itulah waktunya bagi pasangan yang satunya untuk mengingatkan. Kita tidak pergi selama 3 minggu ini dan saya kira kita mesti pergi lagi. Jadi siapa yang melihat dan merasakan, mengingatkan. Nah, kuncinya di sini adalah kerendahan hati, Pak Gunawan. Kalau kita mempertahankan gengsi, tidak mungkin kita memang bersedia mengingatkan pasangan kita. Nanti kita rasanya kok terhina. Nah, mesti memang rendah hati untuk berani mengungkapkan keinginan tersebut. Ya. Selain kesalahpahaman itu, Pak Paul, apakah ada kesalahpahaman yang lain? Gini Pak Gunawan, romans itu berkaitan erat dengan faktor bagaimana Nah, maksudnya apa? Begini. Bagaimanakah kita memperlakukan pasangan kita tatkala kita bersamanya? Secara spesifik, romans berhubungan erat dengan kelembutan. Dengan kata lain, semakin lembut kita memperlakukan pasangan kita, semakin besar kemungkinannya kita mengalami romans. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa romans bukanlah penyebab. Romans adalah akibat. Gara-gara kita memperlakukan pasangan kita dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Nah, romans muncul. Perasaan cinta yang kuat itu makin hari makin bertunas. Pengamatan membuktikan, ini yang saya amati Pak Gunawan, bahwa pasangan yang sampai tua berhasil mempertahankan romans adalah pasangan yang menunjukkan kelembutan kepada satu sama lain. Nah, ini saya mau berikan catatan pinggir di sini Pak Gunawan. Ada orang yang masih bisa berhubungan seksual, tapi tidak mempunyai kelembutan. Nah, apa yang terjadi? Begini. Kelembutan adalah prasyarat munculnya cinta atau romans. Tapi nafsu atau birahi tetap bisa ada di tengah-tengah
hampanya romans di tengah-tengah relasi yang tidak baik sekalipun. Jadi dalam situasi yang tidak baik, karena dorongan-dorongan biologis, memang masih bisa ada hubungan badan antara suami istri. Tapi itu adalah birahi, 100% birahi. Ya, tapi kalau romans lain lagi, romans hanya bisa bertunas jika ada kelembutan. Nah, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita itu? Ya, berarti ini yang kedua ini Pak Paul, ini menurut saya itu lebih sukar daripada yang pertama tadi. Yang pertama mungkin kita masih bisa penuhi melakukan itu, tetapi masalahnya bagaimana itu tadi. Nah, kalau sudah sampai ke bagaimana Pak Paul, ini sebenarnya buat kita itu apa yang harus kita lakukan itu? Kalau memang seperti tadi sudah agak dipaksakan, pergi berdua atau makan keluar itu dipaksakan itu terjadinya. Sehingga bagaimananya itu tadi mutunya rendah sekali sebenarnya Pak Paul. Tidak ada kelembutan ya. Mungkin dilakukan dengan marah-marah atau dipaksakan tadi yang Pak Paul katakan itu. Nah, inilah yang membuat sebagian orang akhirnya berkata, saya tidak mau pergi dengan dia. Buat apa saya pergi dengan dia? Karena nanti ya dia akan marah atau apa. Jadi dua-dua mesti memegang komitmen ya, bahwa waktu kita pergi bersama, kita harus menjaga ya. Menjaga emosi kita, jangan meledak atau apa. Barulah waktu itu menjadi waktu yang berharga. Iya. Pak Paul, apakah ada saran yang praktis yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar kita gitu Pak? Ada 3 yang bisa saya berikan Pak Gunawan. Yang pertama adalah habiskan waktu bersama untuk melakukan hal-hal yang kita berdua nikmati. Nah, ada kalanya pasangan berpikir, ya pokoknya lakukanlah. Saya nggak nikmati, ya kamu nikmati, ya udah. Nah, dalam hubungan yang kuat, hal itu tidak menjadi soal. Dalam hubungan nikah yang rapuh, hal itu pasti menjadi masalah. Karena yang satu akan berkata, saya hanya pergi menemani engkau. Engkau yang menikmati, aku tidak menikmati. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya masih rapuh, kemudian melakukan hal yang satu senang, yang satu tidak senang, saya kira romans tidak mungkin bertunas. Jadi daripada pada kondisi yang rapuh itu memaksakan melakukan sesuatu yang satunya nggak bisa nikmati, saya kira lebih baik pilihlah satu hal yang dua-dua nikmati. Pilihlah satu hal itu. Misalkan berjalan bersama. Kalau 1 jam kelamaan ya bikin setengah jam. Ya, menonton film yang dua-duanya bisa sama-sama menikmati. Misalkan mendengarkan lagu yang dua-dua bisa nikmati. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau bisa duduk bersama atau melakukan satu hal bersama yang dua-dua nikmati, kecenderungan yang lebih besar adalah romans bisa muncul. Ya, jadi romans muncul dari perasaan yang positif, ya, menikmati sesuatu bersama. Tetapi dalam hal itu pun, saya rasa kalau salah satu itu hanya memaksakan keinginannya, itu tidak akan tercapai juga ini Pak Paul. Agak sulit menemukan hal yang bisa dikerjakan bersama-sama itu. Jadi ada unsur agak mengalahnya itu. Mesti ada unsur mengalahnya, tapi sekaligus ya mesti berusaha keras mencari 1-2 aktivitas yang bisa dilakukan bersama. Nah, saya percaya seburuk-buruknya relasi nikah antara 2 orang, mestilah ada hal-hal yang mereka bisa lakukan bersama dan menikmatinya bersama. Tidak mungkin tidak ada sama sekali. Jadi ya mesti benar-benar jeli memilih 1-2 hal itu. Dan coba lakukan bersama. Jadi salah satu prinsip mempertahankan romans di sini yang bisa kita petik adalah romans muncul dari kenikmatan bersama ya. Kalau tidak menikmati justru akan menimbulkan kesan buruk. Iya, dan itu pun menurut pengalaman saya itu sekalipun kita tidak menikmati pada mulanya, itu dengan berjalannya waktu kita melakukan itu lama-lama menikmati juga Pak Paul. Betul. Betul, dan memang Pak Gunawan dalam relasi yang kuat, akhirnya makin sedikitlah hal-hal yang kita ini rasanya berkeberatan untuk melakukannya. Sebab hubungan kita begitu kuat. Sehingga kita lebih rela ya melakukan hal-hal bersama pasangan kita, meski tidak terlalu kita nikmati. Ya, tapi hubungan yang sangat rapuh, wah nggak bisa ini. Mereka akan sangat-sangat mudah bertentangan kalau melakukan sesuatu yang dua-duanya tidak nikmati. Iya. Apakah ada saran yang lain, Pak? Salah satu pembunuh romans adalah problem.
pertengkaran, masalah. Nah, makanya perlu ya dua-dua berani untuk membicarakan problem. Tidak menyimpan-nyimpannya terus-menerus. Berani menyelesaikannya, mengambil inisiatif berbicara. Kalau perlu pergi ya ke seorang hamba Tuhan, seorang konselor untuk meminta bantuannya menyelesaikan problem kita. Artinya apa? Gini, jangan sampai kejengkelan menghentikan kita melakukan kegiatan bersama. Sebab ya kejengkelanlah yang akan membuat kita berkata, "Kau pergi sendiri, saya tidak mau." Nah, itu yang harus kita bereskan. Mungkin selain kejengkelan itu ada rasa jera gitu, kapok gitu Pak Pol. Iya, iya. Seringkali melakukan itu. sesuatu kapok lalu sudah tidak usah lah lain kali gitu. Betul. Buat apa lakukan ini lagi? Kalau ini hasilnya, betul, kapok gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa menemukan alternatif yang lain, meninggalkan kegiatan itu, tapi menemukan kegiatan yang lain, kan saya rasa nggak apa-apa. Pak Pol. Iya, betul. Bisa kita lakukan itu. Iya. Bagaimana dengan saran yang lain, Pak Pol, mungkin masih punya itu? Yang terakhir adalah ini. Rencanakanlah kegiatan bersama. Ya. Jadi saya mau tekankan ini. Kekonsistenan adalah kunci romans. Ya, romans tidak dibangun di atas kejutan-kejutan, surprise-surprise terus-menerus. Lama-lama kita kehabisan surprise kok. Kehabisan kejutan. Jadi, rencanakan kegiatan untuk kita lakukan bersama-sama. Ya, makin konsisten, makin kuat romans itu untuk bisa bertahan. Iya. Dari seluruh pembicaraan ini Pak Pol, mungkin Pak Pol bisa menyimpulkan gitu agar para pendengar bisa lebih jelas lagi. Kadang-kala kita memikirkan roman sebagai sesuatu yang bersifat magis ya. Datang dari luar, tiba-tiba muncul di hati kita. Jangan berpikir seperti itu lagi. Saya mau tekankan bahwa pernikahan dibangun di atas fakta. Fakta artinya apa? Aktivitas-aktivitas yang real yang kita lakukan. Romans dibangun di atas aktivitas-aktivitas yang nyata, yang real. Nah, jadi pesan saya adalah ini. Satu aktivitas yang real kita lakukan bersama lebih baik daripada 1000 impian. Kalau saja saya punya romans dan sebagainya, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi aktivitas yang nyata yang kita lakukan bersama adalah awal dari munculnya romans dalam pernikahan kita. Ya, tetapi memimpikan sesuatu secara bersama-sama, Pak Pol, apakah itu juga bukan salah satu bentuk aktivitas yang bisa meningkatkan romans kita, Pak? Bisa kalau memang kita berdua ya bisa membicarakannya, hal-hal yang kita ingin lakukan bersama itu boleh. Yang saya maksudkan tadi adalah ya impian-impian kapan romans itu datang, kapan cinta saya bisa kembali lagi. Tidak bisa muncul dengan hanya memikirkannya. Hanya bisa muncul dengan cara melakukan hal-hal atau kegiatan bersama-sama. Ya, jadi walaupun pada awalnya itu suatu tindakan yang sederhana, kita bisa menganjurkan kepada para pendengar untuk mulai melangkah, mulai mencoba untuk melakukan itu gitu Pak Pol. Betul, dan mulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya, pernah dengan satu pasangan saya bertanya, apa yang kalian bisa lakukan bersama? Seseorang berkata, oh pasangan saya suka masak. Oke, bagaimana kalian berdua mulai masak minggu ini? 1 hari saja, 1 makanan saja untuk 1 minggu. Ya, 1 hari pilih. Masak bersama. Jadi hal yang simple yang mungkin kok rasanya tidak begitu bermakna. Namun justru bermakna. Iya. Pak Pol, apakah itu membutuhkan waktu yang lama gitu Pak Pol? Untuk membangun romans ini? Saya kira kalau kita sudah awali dari awal pernikahan itu, kita masih bisa melangsungkannya terus ya. Memang kalau sudah terhenti, untuk memulainya perlu waktu. Jadi bersabarlah juga. Jadi ini butuh suatu ketekunan, kedisiplinan untuk tetap mempertahankan romans ini. Tepat sekali. Ya, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mempertahankan romans. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id.
Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan